Ya, halo teman-teman semua. Di edisi kali ini gua akan bahas round up dari Liga Inggris dan Liga Italia. Ada beberapa pertandingan yang tentunya nggak semua gua akan bahas. Dari Liga Inggris, gua akan bahas Arsenal, kemudian juga kekalahan MU 0-1 dari dari Newcastle dan juga pertandingan kontroversi ya di pertandingan antara City Spurs. Lalu juga Liverpool sedikit gua singgung, dan tentunya juga keberhasilan Roma menembus 4 besar untuk pertama kali musim ini ya. Oke, langsung aja teman-teman. Gua awali dari Arsenal yang saat ini kedinginan di puncak klasemen. Ya itu kita semua udah tahu ya. Tapi apa yang menarik adalah uh, momentum positif ini datang di saat yang bersamaan. Jadi antara pemain-pemain yang sudah mulai kembali dari cedera, salah satunya Gabriel Jesus dan juga Odegaard, dan juga keberanian dari Arteta dalam mengambil keputusan, terutama David Raya ya. Jadi selepas dari penampilan buruk dari Aaron Ramsdale, kemudian David Raya step in, memang nggak langsung berhasil ya. Dia kalah dulu di pertandingan lawan Newcastle, tapi setelah itu penampilannya lebih stabil ya. Ya, menurut gue ini salah satu keputusan yang cukup berani. Memang dalam dalam 6 pertandingan berikutnya itu ada satu sekali Ramsdale dicoba. Jadi setelah masuk era Raya itu ada 6 pertandingan, dan cuma satu kali Ramsdale diturunkan, yaitu saat menghadapi Brentford, dan waktu itu menang 1-0. Itu pun Ramsdale ada melakukan 2 kali blunder dan hampir aja gol kalau bukan karena salah satunya dihalau oleh Declan Rice. Nah, itu dari keputusan yang tepat. Kemudian juga tadi yang gue bilang, beberapa pemain sudah kembali dari cedera, Gabriel Jesus dan juga Odegaard. Nah, terkait dari komposisi pemain ini menarik kalau kita lihat teman-teman. Jadi trio di lini depan kelihatannya sudah tidak berubah lagi. Kalau nggak ada yang cedera, Saka udah pasti, Gabriel Jesus sebagai target man, dan juga Gabriel Martinelli. Sedikit kritik gue soal Martinelli adalah gini, ketika Arsenal bertemu dengan tim-tim yang bertahan, maka sebenarnya eksplosivitas dari Martinelli ini nggak berfungsi ya. Jadi dia lebih berfungsi ketika lawannya juga ikut menyerang. Nah, ini nggak heran kalau kita lihat ini ya, dalam 5 pertandingan terakhir Gabriel Martinelli tidak pernah main full. Jadi main starter tapi selalu diganti dari 5 pertandingan tersebut 4 kali. Ya, cuman mungkin juga at one point dalam situasi tertentu ya kan ada juga lawan nyerang ya, serangan balik Martinelli memang dibutuhkan, tapi most of the time karena lawannya rata-rata layback, eksplosivitas dia atau akselerasi dia nggak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Tapi ya di area tersebut memang saat ini yang paling mumpuni dia, mungkin penggantinya Trossard ya. Itu dari lini depan. Dan dari tengah, setelah dengan kembalinya Odegaard sudah mulai fit ya. Dua yang tergantikan di tengah adalah Declan Rice dan juga Odegaard. Satu lagi itu ganti-ganti, ada Havertz, kadang-kadang Jorginho, kadang-kadang juga Trossard yang ditarik lebih ke belakang ke tengah itu. Jadi fix dua itu, Declan Rice dan Odegaard yang tidak tergantikan ya, karena Odegaard sudah pulih 100% secara mental maupun juga secara fisik. Nah, di lini belakang duetnya juga nggak tergantikan, Gabriel dan Saliba, dan kirinya Zizenko ya. Walaupun Zizenko kemarin satu catatan gue saat menghadapi tim Wolverhampton itu melakukan satu blunder yang membuat akhirnya Cunha bisa mencetak gol ya. Tapi ya nggak ada pilihan lain, yang terbaik saat itu dia, dan kemudian mendorong Tomiyasu di kanan. Jadi Tomiyasu yang mungkin ganti-gantian sama Ben White ya. David Raya seperti yang gue bilang tadi sudah firm di belakang. Itu dari Arsenal. Ya walaupun tentunya masih panjang perjalanan, dan juga tapi satu hal yang positif adalah tadi setelah gue paparkan pemain yang sudah kembali dari cedera, kemudian juga keberanian Raya dalam mengambil keputusan, dan juga tentunya hasil positif di Liga Champions, Arsenal sudah memastikan top of the table, jadi lolos sebagai juara grup. Tentunya ini kita bicara duit yang mengalir juga nggak bisa diremehkan, dan tentunya nanti di babak knockout tinggal atau lawannya relatif akan lebih mudah ya. Artinya kalau peringkat 2 pasti lawannya unggulan-unggulan atau seeding. Oke, itu dari Arsenal. Jadi selamat buat Arsenal, tapi masih belum aman ya klasemennya karena masih tipis-tipis. Kemudian kita beralih ke MU ya. Kalau MU memang sudah masalah akut ya. Gue udah mengatakan berkali-kali bahwa masalah di ruang ganti MU ini memang belum kelar-kelar ya. Dan kemarin dari Newcastle yang
sebenarnya kalau kita lihat Newcastle ini keadaan lagi hancur parah teman-teman ya. Jadi Burn juga nggak ada, kemudian Botman juga masih cedera, nggak tahu sampai kapan. Kemarin ada setback lagi, terus juga ada Murphy, ada banyak pemain yang cedera. Siapa lagi ya? Gue lupa ya. Tonali juga nggak bisa main. Dengan keadaan ini saja, MU nggak bisa menang lawan Newcastle ya. Jadi mereka kalah melalui gol tunggal dari Anthony Gordon. Seperti yang gue katakan tadi, situasi ini tidak mudah juga buat manajemen karena memecat Erik ten Hag juga mungkin penggantinya siapa, dan bukannya makin kacau juga situasinya, nggak bisa terkendalikan. Jadi ya sabar-sabar aja pendukung MU ya. Oke, kita lanjut ke partai masih dari Manchester City, tapi ini gue nggak bahas hasilnya ya. Sebenarnya pertandingannya seru sih, 3-3. Vibes-nya juga oke banget. Cuman memang ya ada satu kontroversi yang kalau kita lihat waktu itu siapa yang mimpin ya, wasitnya gue lupa. Pokoknya yang botak orangnya saat itu si Haaland dapat turnover bola, kemudian dia dorong ke depan ke Grealish. Ya memang saat dia dorong ke depan Haaland di-tackle, memang keras ya, kartu kuning. Cuman bola sebenarnya udah advantage buat Grealish dan dia tinggal berhadapan dengan one on one dengan Vicario sebenarnya. Tinggal menuju gawang lah gitu. Tapi kemudian ini wasit yang memimpin namanya Simon Hooper ya. Ya, Simon Hooper. Lalu dia sebenarnya udah ngasih tangan begini teman-teman ya. Tapi kemudian dia prit gitu ya. Dia tiup fluid, berhenti. Ya itu yang membuat akhirnya para pemain City protes, bahkan Haaland jadi kena kartu kuning ya. Gue main Fantasy League, kapten ini jadi turun nilainya. Nah, ini yang kembali lagi wasit dari IPL menjadi sorotan ya. Ini sangat basic sekali, tapi kenapa nggak tahu wasit tidak bisa memutuskan dengan baik. Itu aja satu catatan ya. Kalau pertandingan ini sih seru banget kemarin, bagus, pemain terbuka, dan ya gue berikan apresiasi juga buat Spurs ya. Dengan jangan lupa mereka tuh banyak pemain yang cedera juga teman-teman ya. Maddison masih belum main, kemudian back mereka Van de Ven juga belum bisa tampil, Romero juga masih menjalani kartu merah. Lalu siapa lagi ya? Kalau nggak salah ada satu gelandang, Matesar juga. Jadi mereka juga lagi pincang, tapi ternyata dengan pemain yang ada, wah luar biasa ya. Siapa namanya pelatihnya? Angelo Postecoglou. Ini pelatih berdarah Yunani asal Australia yang ternyata bisa mendorong pemain-pemain muda dari internal mereka untuk tampil di pertandingan lawan City dengan bagus. Salah satunya yang gue sorot adalah pemain gelandang mereka nomor 22. Ini siapa nih? Johnson ya. Dari pemain Wales. Ini pede sangat percaya diri banget saat dia berhadapan dengan lini tengah City yang kita tahu juga ya ada Rodri dan kawan-kawan di sana ya. Nah, satu yang gue lihat juga kemarin menarik dari City, sebelum nanti kita beralih ke partai lain, di mana kelihatannya Pep Guardiola mulai pusing untuk mencari tandem DM di lini tengah Rodri. Jadi Akanji kembali ditampilkan sebagai DM menemani Rodri, tapi menurut gue penampilannya masih belum maksimal menurut gua. Ini juga yang dicoba kemarin kan waktu lawan Leipzig. Ya tentunya kalau dia mau konsisten di 4 kompetisi, dia harus benar-benar punya DM yang mumpuni lah gitu, nggak bisa cangkokan ya. Karena Akanji menurut gua kurang masih ada yang kurang lah, belum oke banget. Oke, kita beralih ke Liverpool. Nah, kemarin Liverpool tuh pertandingan yang seru banget, gokil banget, dan ya menurut gue itu partai yang ya layak diberikan bintang 8 ya, atau bahkan 9. Dan Marco Silva juga walaupun kalah, dia memberikan apresiasi pertandingan tersebut ya. Jadi Liverpool sempat sempat 2 kali unggul, tapi kemudian dia disamakan, dan kemudian mereka mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Satu catatan gue adalah penjaga gawang Alisson Becker kan masih belum bisa tampil. Penggantinya Kelleher kemarin menurut gue ya masih teler lah. Nah, kita nggak tahu nih di pertandingan selanjutnya Liverpool apakah akan menampilkan Kelleher, karena Alisson Becker ini absen kira-kira 2-3 matchday ke depan. Jadi pasti pemain cadangan kiper cadangan yang dipercaya ya
kiper cadangan ya pasti harus dipasang, diturunkan. Nah, ini cuma ada satu lagi, Adrian. Mungkin Adrian yang bisa akan tampil saat nanti pertandingan berikutnya Liverpool lawan Sheffield United tanggal 7 midweek inilah, tanggal 7 Desember. Alisson Becker mungkin masih balik waktu lawan MU nanti tanggal 17 Desember. Itu aja catatan gue. Nah, terakhir last but not least buat Anda Romanisti, akhirnya setelah berapa bulan purnama Roma berhasil menjebol tembok psikologi dengan kemenangan yang cukup dramatik 2-1 dari Sassuolo. Nah, secara psikologi tentu ini sangat penting ya, membuat akhirnya yang di awal-awal banyak yang meragukan Roma apakah bisa tembus 4 besar. Ternyata berhasil, padahal di awal ya tertatih-tatih lah, gue lupa detailnya, pokoknya jelek mainnya. Tapi dengan kedatangan beberapa pemain dan juga perubahan taktik yang dilakukan, ternyata Roma kemarin bisa kembalikan keadaan setelah tertinggal 0-1. Dybala di babak pertama sudah mencetak 2 peluang, satu tembakan yang mudah masih bisa diantisipasi lah, yang kedua masih ditepis dengan bagus juga dari kiper Sassuolo. Nah, kemudian yang menarik adalah di sini adalah reaksi dari Mourinho. Biasanya dia nunggu agak terlalu lama, tapi kemarin langsung dia lakukan pergantian di awal-awal babak kedua. Salah satunya memasukkan Christensen ya, dimana satu penalti yang didapatkan adalah karena diganjalnya Christensen. Memang kita harus akui ganjalan ini tidak keras, tapi ada ganjalan dan itu dimanfaatkan dengan benar oleh Christensen dan kemudian dieksekusi oleh Dybala. Dan respon dari Romanisti di belakang gawang ini juga kita harus berikan apresiasi ya, membuat vibes pertandingan sangat positif buat Roma, para pemain AS Roma. Sebelum ada akhirnya gol ya, walaupun agak gol deflected, tapi ya itu hasil kerja keras dari Christensen yang kelihatan memang akan tidak mau berhenti untuk menciptakan gol. Nah, Lukaku kemarin ada satu peluang banget yang harus itu gol, tapi ya dalam beberapa kesempatan dia juga memantulkan bola, memberikan kipas yang positif. Jadi ya nggak apa-apa, kadang-kadang 11 pemain nggak mungkin 11-11 main, yang penting menang, kemudian juga tembus 4 besar, dan ya gua rasa tinggal fokus di Europa League. Oke, itu dulu run up dari gua. Mudah-mudahan bisa mewakili beberapa fans. Sorry gua nggak bahas La Liga karena ya gitu-gitu aja lah untuk sementara ini ya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Tetap Madrid, Girona, dan Barcelona. Oke, terima kasih udah nonton. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Jangan lupa like, share, komen. Ciao.